Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Semarang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri Semarang. Pertama, mari senantiasa kita menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmatnya di pagi hari ini kita bisa bersama-sama di ruang guru dalam keadaan sehat, dan pada pagi ini kita akan menghadirkan diseminasi sesi yang kedua komunitas belajar semesta Kongres Semesta yang insya Allah akan diisi oleh narasumber kita Bapak Dr. Hasim MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri Semarang. Pada hari ini akan mengambil topik lingkungan sekolah sehat, aman, kondusif bagi proses pembelajaran melalui program sekolah sehat. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa SMP Negeri Semarang telah mendapatkan kegiatan atau untuk piloting sekolah sehat, gerakan sekolah sehat. Nah, apa itu gerakan sekolah sehat nanti akan secara jelas disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu, untuk selanjutnya karena waktu kita terbatas, waktu selanjutnya akan kita berikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan paparan mengenai gerakan sekolah sehat. Untuk itu kepada Bapak Dr. Hasim MPD, waktu kami persilakan. Sebelumnya kita aplaus dulu untuk Bapak Kepala Sekolah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, maka kita awali aktivitas hari ini dengan selalu bersyukur ya, atas karunia-Nya, atas nikmatnya, dan selalu bahagia Bapak Ibu ya. Semoga kita semuanya sehat, keluarga kita juga sehat Bapak Ibu ya. Semoga apa yang menjadi keinginan, cita-cita, cita-cita kita semuanya, keluarga kita ijabah oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang putranya masih sekolah, mungkin ada yang di pondok, mungkin ada yang kuliah ya, dimudahkan, dilancarkan semuanya. Mungkin yang jangan lulus, tinggal skripsi atau tesis ya dimudahkan ya. Amin. Dan juga termasuk Bapak Ibu yang ingin punya mantu, segera punya mantu. Amin. Kemudian yang ingin punya cucu segera punya cucu, yang ingin punya suami segera punya suami, yang ingin punya istri segera punya istri yang terbaik. Amin. Insyaallah pun saya setuju. Bapak Ibu, mohon izin saya duduk saja nih. Ini jelas ya. Ini saya sampaikan terima kasih tahun kali kaitannya dengan gerakan sekolah sehat. Jadi gerakan sekolah sehat itu kebetulan saja SMP 1 tempat kita ini ditunjuk oleh Dinas oleh BPMP itu untuk sebagai piloting ya, yang didampingi oleh BPMP. Ini SMP 1, SD 1, TK 1 ya. Dan alhamdulillah kemarin dari hasil monet dari kementerian, pelaksanaan gerakan sekolah sehat di tempat kita dianggap baik, cukup baik gitu ya, cukup baik. Tentunya ini nanti berikutnya harus lebih baik lagi. Karena apa Bapak Ibu? Kesehatan lingkungan, kesehatan tempat belajar anak-anak ini menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pembelajaran anak kita. Oleh karena itu kemarin juga kami melihat kemudian menyaksikan dari
berbagai kota, kabupaten ya, sekolah-sekolah yang mungkin mempresentasikan, menyampaikan gitu ya, praktik baiknya luar biasa ya. Ada yang betul-betul sudah bernilai ekonomi, ada yang hasilnya itu untuk recycle itu ya, itu sampai ekspor, luar biasa ya, luar biasa. Tetapi tidak anak-anak, tapi paguyubannya, jadi anak TK malah ya, TK, KB itu, dan itu paling itu orang tua kami luar, terus itu berinovasi masing-masing. Ya, itu juga tentunya jadi motivasi kita semuanya untuk bisa memanfaatkan daya yang ada. Kemudian Bapak Ibu, kemarin juga disampaikan katanya dengan makan gratis MGB itu ya, makan gratis bergizi itu ya, bergizi. Nah, nanti ini kayaknya di Januari akan betul-betul diterapkan. Dungo mawon ibu-ibu ini untuk jatah. Nah, kemarin yang disampaikan itu pokoknya kepala sekolah tanggung dijawab. Satu ibu bocah itu makan kepala sekolah itu ngincip bisik. Ini keracunan sisik diri kepala sekolah. Ini kan ibu ya. Jadi presiden itu ajudan presiden juga kan. Tester. Dia hari itu mengincip KBC. Jadi ya stabil paling cepat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini termasuk limbah yang akan dimunculkan dan juga luar biasa. Kayaknya Pak Kadep kemarin dan nyanggupi mau ngimu maggot, ya insya Allah itu ya, yang luar biasa itu maggot itu ngimu seneng itu ya. Singkat. Ya, no kan ini no maggot itu no. Ada bupati di mana di Banyumas itu termasuk luar biasa. Di Banyumas itu daerahnya luar biasa, bahkan ada yang salah satu sekolah itu sampai adidiatannya pasien tingkat Asia, luar biasa, ya. Luar biasa. Di sana tidak ada TPA, ya. Banyumas itu kan termasuk Purwokerto ya, tidak ada TPA. Di sana yang ada adalah pabrik sampah. Jadi dibuatkan pemerintah karena memang luar biasa, jadi sampah itu semuanya jadi uang ya, produktif. Nah, itu berarti mulai dari bupatinya sampai dengan RT ya, sama. Semuanya jadi uang, termasuk sekolah. Nah, maggot itu salah satu yang Pak Bupati nyoba itu dibuat peyek Bapak Ibu. Peyek maggot. Tapi itu di luar negeri jadi komoditas yang luar biasa, sumber protein ya, bahan untuk membuat ya, bahan baku untuk membuat makanan-makanan yang berprotein tinggi. Empuk loh itu, juga ada berbagai. Iya, empuk sekali, luar biasa. Bergizi tinggi itu, bergizi tinggi. Ya kodem jenengan sing main di sosial bikin apa niku petune kan ada niku iki terus berjili to. Nah, itu ning kan enak yang video berarti pernah ngerasain ya. Pernah ngerasain ya. Lur. Tapi kemarin saya ketemu teman di Blora di BPM itu Mas Muni jenengan cek nonton. Terus sandi haram. Dan ini ngono kuwi. Oh, berarti dhisik ora haram saiki haram. Yang saya tanya dari jawabannya saat ini bukan kata apa memang saat ini haram jawabannya pengalaman konon betul haram. Jadi ini mengapresiasi Bapak Ibu ya. Jadi monggo nanti ini kita materinya cukup bagus. Ini sampai salah satu saja karena banyak ini terkait dengan keamanan pangan untuk sekolah ini nanti anak kita dan juga untuk diri kita ini penting sekali. Dan kemarin BPOM juga ada pameran di sana, pakai beberapa alat itu, ruko itu ya, nanti disolat ruko. Ternyata itu bersinar ini, ternyata buraknya banyak ya. Buraknya banyak, bagi macam ruko gitu ya. Nah, tapi di BPM setiap hari mau sarapan, siang, malam selalu ada rukonya. Jadi kan enggak di sana ya, BPM ini memang ada ruko banyak ya. Kemudian nopo rambut Mbak Tua ini loh, terus langsung kan? Rambut nenek. Rambut nenek itu ya kan?
itu luar biasa ternyata yang berbahaya, sangat berbahaya ya. Ya. Berbagai macam tuh ya, kerupuk macam-macam, termasuk rambutnya nenek, termasuk apa-apa itu ya. Di situ di semua gitu ya. Ada bakso, ada sosis, ada apa-apa itu. Hanya tinggal disinar gitu ya, itu nanti tambah sekali. Termasuk makan minuman itu juga nanti yang ada zat-zat yang tidak itu nanti. Bapak Ibu, kita mulai saja jadi terkait dengan keamanan pangan ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bahwa jajanan yang ada di kantin Bapak Ibu dan anak kita itu kan ada bentuknya cemilan ya, snack itu ya. Ini termasuk kemarin yang viral yang sempat keracunan yang made in China itu ya kemarin ya. Iya. Itu terbawa kemana-mana ya, terbawa kemana-mana. Termasuk yang produk Korea itu yang apa ya? Yang kayak stick kecil itu di plastik di vakum, harganya kalau pinggir jalan sekitar 25.000, 80.000. Lama itu pokoknya gitu. Tertarik saya ke kampung cucu saya itu, jajanan kok langsung ditutup ini kok, mau ya aku ya, enak orang kamu ya. Iya. Ya termasuk anak saya kemarin ketika boleh keluar dari pondok itu keliling itu di alun-alun Kudus itu di Simpang 7 ya. Ya ditunjuk ya itu jadi itu kan viral katanya ya. Padahal rasanya kita benernya nggak gitu. Benernya pedes nih. Terus di selama ini berani itu ramai ya itu kan ya tukangnya. Tukangnya nopo nih pecel itu apa? Kemudian minuman Bapak Ibu, minuman yang siap saji maupun terkemas, minuman yaitu air putih, teh manis dan sebagainya. Ini yang sangat disoroti kemarin di BPNT. Kemudian makanan sepinggan, itu istilah sepinggan sana ya. Itu kelompok makanan utama yang termasuk makanan berat. Ini di sini kan ada tanya dikemas-kemas untuk apa itu anak-anak itu ikannya ya. Dia sekilas itu kemudian dipakai jus itu ya kan, nah, jadi makan berat, kemudian buah-buahan. Nah, ini yang belum ada Bapak Ibu. Barangkali di antara penjelingan, kalau penjelingan ke alun-alun Salatiga, ya Pancasila, saya ya sering, hampir setiap Sabtu saya kesana itu, karena belanja di pasar. Kemudian yang lagi pasar sebelum itu kan, ya. Kemudian di situ di pinggir-pinggir itu ada yang menjajakan buah potong itu Bapak Ibu. Ya, Kilo-kilo karet itu kan, itu 5.000-an gitu, itu banyak sekali ya. Oh, Semarang ada. Nah, itu macam-macam tuh ya, ada semangka, ada melon, ada ini. Anggurnya mau si jitok itu Semarang kilo-kilo kan. 5.000 anggurnya sing akeh rugi kok gitu. Itu ya di kantin kita itu boh iya di antara penjenengan ada nyetok. Itu badannya ada loh itu. Kalau satu 5.000 gitu ya kan? 5.000 dipotong-potong begitu ya. Ya, monggo nanti ini kita yang belum ada ya. Dua belum ada ya kantin ya. Sudah ada. Sate dua. Oh sate. Oh iya, boleh nanti bentuknya sate, bentuknya suara. Bentuk tidak penting, yang penting buahnya ya kan. Nah, dipastikan buahnya yang sehat. Ya. Ya, nanti jangan bikin sate belimbing, buruk gitu. Enak gitu. Bapak Ibu kita ya masalah keamanan pangan sekitar kita itu yang utama adalah cemaran mikroba Bapak Ibu. Ini mungkin untuk Bapak Ibu yang jurusan IPA ini sangat paham ya, terutama biologi gitu. Ini disebabkan rendahnya kondisi ya kehigienisannya dan juga sanitasi biasanya. Alhamdulillah di sekitar kita untuk kantin itu sanitasinya bagus ya, relatif baik. Karena secara umum belum banyak sekolah, namanya kantin biasa ditaruh di pojok dekat kamar mandi, WC, kemudian gitu ya. Biasanya tempat sampah dan sebagainya. Dan kalau begitu kantin itu pokoknya nggak usah merah kantor gitu. Kita termasuk sudah cukup relatif bersih, tempatnya juga pembuangan air langsung ke luar gitu ya, sudah maupun dan sebagainya. Ini. Jadi higienitasnya ini yang penting dan kadang-kadang memang nun sewu
orang jual itu lebih banyak orientasinya untung, ya kan? Untung. Nah, perlu ya prinsip ekonomi yang itu yang masuk zaman dulu SD, SMP, SMA dengan modal yang sekecil-kecilnya, keuntungan yang sebesar-besarnya, gitu kan? Nah itu. Kalau konsumennya do klenger, ya, konsumennya do mules itu nanti urusan belakang. Jadi kan nggak boleh ya. Jadi kantin sekolah itu harus betul-betul sehat nanti. Kemudian penggunaan BTP ya, BTP ini. Jadi apa BTP itu? Bahan tambahan pangan ya. Nah, pangan itu termasuk itu apa? Pewarna pemanis pemanis ada P5 itu, P5 juga P5 itu. Pewarna, pemanis, pengawet, perasa, pengenyal. Pengenyal ya, 5 ya. Pengenyal ada 5, P5 ya. Ini. Kemudian cemaran kimia. Ini sebenarnya karena kondisi lingkungan yang tercemar limbah industri. Kita insya Allah yang enggak lah ya kita ya. Enggak, ini cemaran kimia, airnya juga relatif baik. Kemudian untuk berikutnya adalah penyalahgunaan bahan berbahaya. Contohnya formalin, borak, rhodamin B dan metanil zero. Dan zero itu sing bungso warna kuning-kuning itu. Ya tak? Sangat-sangat kuningnya kuning mencolok Bapak Ibu. Ada tak di makanan itu kadang-kadang mungkin manisan. Karena bisa ya, ya manisan gitu ya. Itu betul mencolok sekali dia, gitu ya. Ya rhodamin B apa? Contohnya Bapak Ibu. Rhodamin B. Yang merah-merah apa itu? sosis. Suatu ketika pernah ada yang semangka karena disuntik itu ya, pernah ada ya. Banyak Pak, banyak. Ketika dibelah itu Bapak Ibu, dipegang itu yang nempel di tangan itu yang merah-merahnya. Gitu. Itu jadi makan kayak itu masuk ya. Oh, bahasanya memang beda bahasanya beda ya itu ya. Kelingan zaman sama tenanya dulu. Iya, harus. Ya Bapak Ibu ketika kita menghadiri acara walimah itu harus semangat muda lagi ya kan? Iya. Biasanya diceramai gitu ya. Jadi ini nanti harus betul-betul formalin, borak gitu ya, formalin. Borak itu banyak di tadi kerupuk ya. Sebagian mungkin olahan, ya, daging olahan. Ya. Bakso itu saya beberapa kali buat itu tanpa itu bisa. Jadi saya pakainya pakai kulit telur. Kulit telur itu rasanya empuk ya, cuma dalam jumlah besar ya dari pakaian ya. Ya mana cukup putih tapi ya. Iya, kemudiannya terlalu banyak. Ya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat ini, jadi 5 kunci keamanan pangan untuk milih pangan itu yang pertama adalah kenali pangan yang aman. Ya. Kemudian beli pangan yang aman, kemudian baca labelnya, label setiap pakai kemasan ini ada labelnya Bapak Ibu yang seringnya kita tidak pernah membaca. Jadi kan kalau mundur makan makanan yang kemasan apa ditengok gitu ya, di porsinya. Tapi kita posisi mesti. Jarang. Nah, anak ini langsung belum gitu ya. Penting warnanya dicolok. Tugasnya mbak, karena tugasnya bapak, mbak ini tinggal ngeret di badan apa, troli ini, ibu cair. Iya, itu. Ya terjadi begitu. Padahal ya kan? Itu produk impornya dari mana, kandungannya apa saja. Lah saya nggak pakai kacamata kak, dia toh ini. Iya kan? Kan kecil banget ya kan? Kecil sekali gitu ya. Ini penting ternyata Bapak Ibu, sangat penting sekali ya. Kemudian jaga kebersihan dan catat laporkan apabila penjenengan di mana saja, misalnya di swalayan atau di toko atau di warung, gitu ya, menjumpai barang-barang yang tadi tidak sehat, contohnya expired jadinya, itu dicatat dilaporkan ke BPOM, di dinas kesehatan, di puskesmas. Itu peran masyarakat gitu ya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ya, harus tidak hanya wajib expired aku enggak begitu, tidak berhenti sampai itu, harus dicatat dan dilaporkan. Jenengan buatan nonton tapi kok tombolnya iya kan? Jenengan tidak keracunan tetapi tetangganya yang keracunan. Gitu. Nah ini yang mengantisipasi ini, yang menghindarkan orang yang dari mestinya tidak keracunan itu termasuk berbahaya itu beda juga gitu ya. Jadi ini catat laporan, jangan lupa itu. Kemudian Bapak Ibu, kunci yang pertama
ini ya, tadi apa? Kenali pangan yang aman. Aman apa? Yaitu aman dari cemaran biologis. Cemaran biologis nomor Bapak Ibu, bakteri-bakteri. Nah, jenengan misalnya dari nun sewu kamar kecil gitu ya, yo ampun langsung mulut ya kan, ya kan? Cuci tangan dulu kan gitu ya kan? Ya. Misalnya jenengan dari buang sampah di tempat sampah, ya jangan langsung makan makanan, dicuci dulu, disterilkan dulu gitu ya. Kemudian cemaran kimia, cemaran apa fisik benda asing. Jadi nanti kita ada penjelasannya Bapak Ibu. Ya. Ini aman dari bahaya biologis. Yang pertama adalah bersih, tidak basi. Makanan itu normal. Itu setelah dimasak itu hanya bisa bertahan sampai 4 jam. Sehat ini, masih ada ya, 4 jam. Selebihnya itu berarti harus dibuang, dipanasi. Saya tanya jenengan, Bu, jenengannya sedikit masak ping 3 napa ping 1 napa kali itu sepidak? Kalau kali sehari. Ya ini maksud, lah beli itu malah, beli lebih parah lagi loh, kita nggak tahu loh itu beli itu ya kan? Mohon maaf itu ya. Makanan itu paling sedap yang lidah ya, itu kalau pakai ketchup. Ya, mesin itu. Moto, micin, MSG. Monosodium. Dan itu murah sekali, dengan sedikit saja sudah rasanya luar biasa. Dan warung-warung itu sebagian besar Bapak Ibu pakainya itu karena rasanya mantap, bening gitu loh, dan bersih. Ini bersih karena bening ya, bersih itu bersih. Makanya menarik ya. Maka yang paling sehat itu adalah masak sendiri, itu paling sehat. Bahannya bisa kita atur gitu ya. Ya. Contoh hari ini saya kemarin kan baru ada yang bisi, Pak kalian nggak sambal tumpang, ongi kapan aku itu? Selasa ya belanja tempe itu Selasa. Maksudnya apa? Nah masak tempe yang semangit itu nyebut pasar, jadi bakul, wala sambal macam-macam ya. Nah prosesnya nyemangit ke sendiri. Jadi dalam rangka untuk apa? Ada bisikan kemarin. Ini berarti ini biasanya orang-orang yang domisili di Solo Raya biasanya. Iya, Solo Raya kan ada satu tumpang itu, letok ya itu di Boyolali apa itu namanya? Letok ya bener ya? Di Boyolali sini Boyolali. Oh betul, letok naik kudus kan letok. Nah ini bukan. Ini makanan yang terjebak ya, makanan yang terjebak. Wah, teman saya pertama diajak ke Kudus, nanti saya coba makan istimewa di Kudus. Oh iya, umir aku kan sedang Kudus itu ya. Saya diajak tempat yang sangat ramai sekali. Mungkin saya kan ya Allah, tahunya hanya tempe itu loh kan, tempe itu dan minumnya air putih dari aqua. Ya Allah, harganya berapa? 3.000 ya 3.000. Saya kemarin melihat ke Jambu itu mampir dengan istri itu berdua, termasuk minumnya hanya habis 7.000. Mampir di pinggir jalan 7.000 itu di pinggir jalan nggak tahu nggak sebelum Dawi itu loh, ada pinggir jalan itu warung kecil itu. Berdua itu 7.000 ya Allah. Nah semuanya mirip kan dia. Ya, sarapan 7.000, makan siang 7.000, sore 7.000 berdua itu ya kan. Ada mas likur rewu ya pasti. Pensiun tahun sapu ya. Ya. Ini bersih ya, tidak basi, penting ini ya, tidak basi. Kemudian kemasan tidak rusak Bapak Ibu. Misalnya ada barang-barang yang kemasan, misalnya susu atau apa yang penyok besok jangan beli Bapak Ibu. Karena itu juga berisiko. Walaupun kita ini orang bolong, tapi itu penyok itu ternyata tidak baik, ya, tidak baik. Kita juga berisiko ya. Ini ya termasuk minuman air mineral dan sebagainya itu. Kemudian rasa, warna dan bau tidak menyimpang, maksudnya wis ora kaya bau sing asli gitu ya kan? Iya.
Kalau jenengan misalnya membau sayur bayam, biasa yang jenengan bau apa Bapak Ibu? Kunci, ya, jadi itu ya. Kunci sama berambang goreng, ya kan? Karena kuncinya hanya berambang dan itu aja, ya kan? Hanya itu sederhana. Kalau sudah tidak begitu tampak bau itu, ya berarti kemungkinan itu sudah. Sebenarnya sayur bayam itu kan tidak boleh dingin ya. Yang tidak boleh dingin itu sebenarnya ampasnya. Kalau kuahnya boleh sebenarnya. Jadi kalau mau nget sayur bayam itu berarti, ininya diangkat dulu, ya. Nah, yang di, nah, tapi kebangetan sayur bayam begini kebangetan. Mending timbang dinget itu, ya, mending masak 2 kali atau 3 kali. Oh, masak sayur bayam itu kalau melayu iso. Iya. Hanya berambang dirajang, dilempar sama garam itu sudah bisa. Dilempar. Iya, jadi sayur bayam itu ya sederhana ya. Dilempar dari jarak jauh, ya bisa. Rasa datangi capi-cipi, masanya bisa mau dicapi-cipi itu orang berkualitas, itu tidak profesional. Iya. Orang yang profesional masak itu enggak berbagian cipi. Jadi kan jajan, kalau warung ini misalnya belum digodok apa boleh beli dicipi orang profesional. Ya, karena sudah makan aja. Gini ya. Kemudian ini yang tidak aman, ini tidak bersih. Ini bentuk kayaknya toh kemasannya rusak, misalnya contohnya di botolnya contoh itu, kemudian rasa, warna dan baunya sudah berubah lah istilahnya, berubah dari yang semestinya, yang seharusnya. Kemudian masih yang pertama ini, jadi aman dari bahaya kimia, tidak gosong. Gosong kok bahaya loh. Kenapa ini yang biologi kok kenapa yang makanan yang gosong itu kok berbahaya? Karbon. Karena yang gosong itu Bapak Ibu tidak dapat dicerna, ya. Tetapi sebaliknya dengan mulut sate jangan benua gosong setengah-setengah, itu malah nanti bakterinya malah ijek kecil-kecil urung mati gitu ya, bakterinya itu ya kan, belum mati malah bahaya, malah jadi malah kalis gitu ya kan. Dia matang tapi jangan yang gosong. Karena kalau gosong itu nanti itu sulit dicerna, akibatnya apa? Harus dibuang. Nah, dalam tubuh kita buangnya lewat apa? Boleh gini. Ginjal kan? Ginjal kalau ginjal, nah apa nanti yang buangnya akeh, lewat ginjal kabeh, yo ginjalnya jadi lemes kan. Ya. Lemes nanti. Akhirnya gagal di ginjal. Kesel lah ginjal ini ya. Kesel lah jenengan dipijeti mari dari ginjal atau dipijeti mari dari kesel. Ya kan? Akhirnya mungkin masih muda sudah harus cuci darah dan sebagainya. Ini karena ya, dan kadang-kadang apa? Minumnya air putih kurang. Termasuk kita harus waspada Bapak Ibu. Zaman dulu masih belum ada AC ini nyala, dengan sumur mungkin blek gitu ya. Air putih sekarang dingin, tidak terasa haus, lupa tidak minum, itu hati-hati, kan gitu. Ya, kalau bisa minimal 2 liter itu memang luar biasa kalau bisa, gitu ya. Ya paling enggak ya di sekolah itu 2 gelas lah, gitu ya minimal. Ya monggo nanti ini dibiasakan, ya ini. Jadi gosong berbahaya ternyata. Tidak dibungkus dengan kertas bekas. Jenengan masih sering jajan nopo mungkin makan itu. Saya menjumpai betul. Enten gitu, jadi gorengan. Masih. Gorengan gitu. Kurang. Ini lepas dari tintanya. Tintanya itu kan sangat berbahaya sekali. Tintanya Bapak Ibu. Tinta itu sangat berbahaya. Yang kedua, bayangkan kalau itu misalnya menggunakan kertas bekas. Bahan-bahan tangan jenengan sih ditumbuk tenggene ngadap gitu, ya kan? Ibu nanti mungkin ya kucing numpang mriku, minum tikus mriku. Niki setelah mungkin 5 tahun digeser tenggene tukang roakan gitu ya kan? Tukang roak nanti ada orang jualan kue beli di sana coba. Enten roakan itu gini AC, gini etalase, gini nanti tuh. Jadinya bisa bayangkan dengan tukang roak, ya kan? Dan itu diambil kertasnya kemudian untuk bungkus makanan yang kita makan, coba bayangkan. Ngeri sekali ya. Itu belum tulisan-tulisan di situ, tintanya itu yang sangat-sangat berbahaya. Ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, monggo. Ya luar biasa kalau babur gorengan itu walaupun pakai kertas itu tapi tadi pakai daun aja.
Ada itu ya pakai daun, ya. Ada menarik itu ada, lumayan itu. Tapi langsung pakai kertas, wah risiko Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin tidak terasa, tapi jangka panjangnya nanti di waktu yang lain akan ini. Ya. Kemudian tidak mengandung bahan berbahaya, borak, formalin, perwarna tekstil dan sebagainya, dia. Ini menggunakan kemudian tidak menggunakan bahan tambahan pangan tadi DTP berlebihan. Misalnya kayak kerupuk itu nih kerupuk yang di Solo Tigo, besok kerupuk gandum Solo Tigo yang tipis-tipis itu kerupuk gandum yang panjang-panjang. Ini yang terkenal Solo Tigo itu, yang Solo Tigo. Oh gitu. Nah, tak belikan nanti orang jenengan bisa meracuni jenengan. Ya terus terang saja, saya dulu kalau ketika saat dia bareng-bareng nyantri di sana itu kalau di Jepang itu satu pas yang teh, ya kan? Oh itu memang itu dan opak di sana ada opak juga ya, opak ada itu. Ya, itu jadi memang khasnya itu kan khas pakai nama gitu, yang berikut itu belum ya, pakainya belum ya, pakai belum itu kan ada getar-getarnya sedikit gitu loh. Itu yang mana enak di situ. Kemarin cerita dari Bepom itu mendampingi karena buahnya salah satu itu buahnya sekali untuk pengrajin ini buat ini didampingi tanpa itu warnanya itu lebih putih lebih bersih, tetapi tidak getar itu nggak ngaku itu malah nggak laku. Berarti kan ini yang perlu dibina juga masyarakatnya, konsumennya, ya kan? Nanti tidak mudah. Dan jenengan ini juga ada yang hobi kerupuk, pokoknya dahan orang yang kerupuk ini kayak orang mangan itu kayak orang loh, ya kan? Iya ada, iya gitu. Yang kerupuk kanan kiri nih, ya, kanan kiri nih. Wah, enggak, paling enggak setelah ini nanti kan kita paham, gitu ya. Nah, ya umpama orang iso ngilani dikurangi, kan gitu ya kan? Lama-lama nanti enggak. Kalau jenengan yang biasa ngerokok itu hari ini waktu berhenti uangnya loh bu. Bahaya uang iso melangku iso apa-apa ya. Tidak. Belum saya itu waktu buka bersama pada saat Ramadan itu, tonjokan yang pertama itu buat rokok seperti itu kok. Kalau rokok sih mulai. Itu ya kan itu mau merokok gak apa-apa tapi lu lama-lama jalan-jalan, ya alon-alon nanti dikurangi. Jangan sampai nanti sampai tua sekali kok masih merokok. Nah iso, gitu, iso. Tapi yang jelas mendingan kalau masih bisa merokok masih sehat. Iya betul kan? Masih sehat. Tetangga sebelah saya posisi suami hampir jatuh sakit rumah itu. Berikrar itu kami menyadari. Oh saya akan berhenti merokok, kok mau kapok tuh. Belum semari, mau tak merokok nih kan? Lalu mau apa? Saya kira kalau dia dengan cewek sana kita bukti, mau gua ternyata angel. Cerita dengan rokok bapak ibu, bapak saya itu kan putranya 6, yang cewek 3, yang cowok 3. Saya itu putra ke-5 putra ke-5 ya. Yang cowok itu kebetulan di tengah ya. Yang cowok itu berarti di tengah, berarti anak ke-3, 4, 5 itu cowok, 1, 2 cewek, yang terakhir juga cewek. Kami bertiga tidak yang merokok, walaupun bapak saya itu perokok berat. Dan hormat betul saya dengan bapak saya. Jadi tugas kami itu sehari-hari itu orang sing ngajari sengke itu ya kan? Ya karena itu dilinting sendiri bapak ibu. Ada yang linting gitu pakai lintingan biasa. Itu udah rokok belum ada jual rokok sampai kamu itu linting bapak ibu. Nganggu mur, nganggu apa namanya itu cengke dan dirajani gitu. Alhamdulillah kami putra-putranya 3 itu laki-laki tidak ada yang merokok 1. Alhamdulillah. Bapak saya sudah karena memang tani asli, macul itu sampai sore itu. Tapi ya karena mungkin ya memang akhirnya begitu, usia sekitar 82 saat itu, kemudian kok aku kok rodok bantu ya ngelui gitu ya, dan itu saya kurang gitu. Dulu pakai telepon nggak, teleponnya pakai telepon yang jujur 3 mencet itu loh, gitu. Dia nggak mau, gimana pakai HP
nggak mau, pokoknya langsung rumah film. Saya dulu pakainya apa? Speedy apa itu ya? Flexi ya. Ada flexi ya. Flexi. Kalau duduk gitu tinggal anggar ini langsung gadget langsung. Gitu. Ya saya datang sana kemudian obat biasa. Urung lanang sampai rumah itu urung mlebu. Itu sampai rumah ya udah diminum. Terus pundi wong kok isi waktu-waktu pasti enggak mau berat. Hanya waktu mau itu waktu ada sesuatu yang tidak plong gitu ya. Bukan yang ngobat kaya baru masuk angin gitu ya. Jadi gitu. Sampai 2 minggu belum ada perkembangan. Kemudian akhirnya kan bawa ke khusus ya, internis itu. Sampai itu terakhir ya sampai 2 minggu udah nginep aja kok kita ya kok sudah 2 minggu nggak bisa, kemudian akhirnya diusir ke Solo tuh yang itu Muwati Mawati masalahnya Muwati Jebres nih orang Jebres itu. Nah di sana itu kemudian diambil sampelnya, kemudian di satu di rumah sakit Islam itu yang siapa yang dekat dengan WMS itu yang satu bawa Jakarta ya. Yang WMS itu baik, gak ada masalah. Yang dari Jakarta ternyata bermasalah ya. Ternyata dokter yang tidak kok dokter itu jujur betul apa jujur banget itu betul jujur. Kami nunggu nih lah, saya tuh seminggu kami nunggu nih bapak kami itu ya, kita tunggu itu. Bapak saya namanya petani ya, makanya kan banyak jatah dari rumah sakit itu kurang. Jadi setelah makan itu aku cerita beli, oh siap ya, kita siap toh keluar ya nyarikan. Dan saya seperti sopir bis bapak. Jadi sore nanti berangkat, nanti tengah malam saya balik lagi sampai itu belum ada tol. Besok tidur di pom bensin dan sebagainya selama ya setiap hari. Tapi alhamdulillah kok di rumah suami udah ini aku semangat ya, kami semangat. Dia sehat betul sehat itu ya, sehat. Kalau nanti subuh baru dari saya kemarin. Ya. Kemudian dari hasil itu dokternya kok dengan jujurnya mendatangi kami dengan putra-putra yang kumpul di ruangan itu. Pak, Bu, niki kakung niki pun jasto kuntur mawon. Pun mungkin dihitungi beliau niki posisinya kanker sudah sudah yang 4 ya, ya sudah habis itu mireng itu langsung kaki itu tidak kesogiahan sama sekali dulu. Itu guru-guru dokternya yang terlalu jujur itu kebablasan ya didik gitu. Ya aku ini punya kamu ditarik keluar misalnya gitu ya. Nah, jika itu langsung di hadapan beliaunya ya kami semua kumpul ya Allah. Ini contoh ya. Karena ternyata setelah dilakukan itu ini mati dari. Jadi cerita terkait dengan apa usumbong itu nopo terus timbul. Ya saya waktu di sini ya, dengan saking masih merawat dari saya. Kok jadi mati kok kayak gini? Ya. Yang jelas Bapak Ibu kemarin dari BPPRW itu mau wanti-wanti masalah gimana ini? Orang bunyi-bunyi ini. Saya begini ya. Ya ini oh iya. Nanti sampai tidak kosong Bapak Ibu ya. Kemarin diwanti-wanti Bapak Ibu, monggo ini jadikan sekolah yang bebas rokok. Monggo nanti jenengan yang rokok, yang penting kalau bisa lepas tidak merokok sekolah, kalau matur nuwun sangat. Iya kan dia matur sangat. Iwat ini bukan sakit di Bapak Ibu, ngumpet sing sak ngumpet-ngumpetin bukan ketok pulsa. Dipun caranya ini, gitu. Iya. Saya tuh peka sekali, termasuk istri saya peka sekali. Saya tuh dekat dengan merokok itu, oh ini kan merokok saya paham karena tidak pernah merokok. Saya bukan nggak merokok, tidak pernah merokok Bapak Ibu. Ya, ini tidak pernah merokok dari kecil.
Jadi tidak pernah merokok, berarti belum sama sekali, jadi tidak pernah merokok. Turun tanpa rasa rokok, sehingga saya peka. Termasuk istri saya lebih, kok ini bau rokok ini? Nah ini mau sedulur-sedulur merokok balbul di sebelahku, aku langsung mikir. Ya, dan ini yang berbahaya yang saya gunakan formalin ini Bapak Ibu. Cairannya tidak berwarna, mudah larut dalam air dan alkohol, serta memiliki bau yang sangat menyengat. Formalin jenengan pernah melihat? Pernah lihat? Ini kadang-kala orang yang jualan ikan Bapak Ibu di pasar itu ada yang menggunakan formalin. Bahkan tahu Bapak Ibu ada yang menggunakan formalin. Padahal tahu itu ngawetnya gampang loh. Tahu diawetkan yang anggur wis roda diganti air bersih. Itu beres, ganti air bersih aja itu beres. Ya harus pakai itu. Tapi karena jadi bakul kan kok gak repot, sembunyi beres gitu. Ya kan? Ya kayak makanan misalnya ya, pewarna itu. Manggu pewarna atau makanan larang, pokoknya ada mulut kulir gitu ya, swen gitu ya. Jadi selalu sembunyi beres dan warnanya kuat. Lebih kuat itu kalau pakai yang sintetis sangat kuat ya, sangat kuat ya. Menarik gitu ya. Jadi ini dilarang formalin ini karena mengganggu kesehatan. Digunakan sebagai pengawet mayat, bahan perekat dan untuk kayu, lapis ya, atau digunakan untuk peralatan rumah sakit. Ini jadi memang ya ngeri juga kalau itu gitu ya. Kemarin yang sangat disorot Bapak Ibu, kalau penjenengan misalnya beli ikan asin itu yang betul-betul kering. Juga ada yang pakai, tapi itu agak unik. Yang sering dijumpai paling banyak itu adalah teri nasi yang tidak kering sekali. Bisa nggak? Dari Bipom ini pengalaman Bipom, bukan saya cerita. Itu kan Bipom dari hasil inspeksi dan sebagainya itu. Teri nasi yang dijual di sana tidak terlalu kering. Itu banyak yang menggunakan formalin. Ya. Kemudian yang kedua adalah cumi-cumi. Ya tahu itu. Dari hasil ini, hasil Bipom yang paling banyak itu, dua itu yang paling banyak. Ya. Teri nasi sama cumi-cumi. Cumi-cumi ada yang dijual ya. Agak basah, tidak kering sekali juga ini ya. Rasanya padahal ya gitu ya, dengan yang fresh gitu. Dan biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat ya. Ini ya, masalah ngeri lah. Pun bisa dihindari mawon. Ini mie basah Bapak Ibu. Mie basah yang dikasih formalin itu tidak rusak sampai 2 hari. Di suhu kamar, jadi suhu biasa ya, suhu ruangan ya, 2 hari tidak basah. Dan cirinya yang lain adalah tidak lengket. Mie ini jadi buatan ngempel betul. Mie-nya itu apa? Ya pokoknya kayak orang bakul ya seneng, ya kan? Kan kelihatan ini, ya. Nah, ini mie basah, tahu itu sampai 2 hari pada suhu kamar. Kemudian teksturnya keras, kenyal, namun tidak padat. Ini ciri-cirinya. Ikan asin tidak rusak sampai 1 bulan pada suhu kamar. 1 bulan. Bersih, cerah, tidak berbau khas. Ciri sederhana itu, kalau ada wong bakul ikan asin, kok dirubung laler. Nah, berarti itu ikan asinnya tidak banyak menggunakan formalin. Sing dirubung ra kasane tok termasuk jidat bareng. Iya tuh buat kamar masuk, itu mesti kalau mau ibadah nggak ya? Mesti dirubung pasti. Ya termasuk yang jualan ikan. Kalau jual ikan itu di situ banyak lalat, jadinya jual saya siji kemudian nggak jadi beli. Wah kok dirubung lalat? Gak usah, nggak apa-apa nanti dibersihkan di rumah, ya kan? Di rumah. Dan saya baru dapat ilmu kemarin ternyata untuk membersihkan racun kayak kerang yang ada yang beracun nih, kerang hijau, kerang yang beracun. Godoknya itu pakai arang. Oke, mau praktek jadi nggak? Wah saya itu mulai jarang masak kerang jadi jarang praktek. Ya. Biasanya godok suwi kita mawon, jadi pun kita mawon, penting itu ya.
Ini salah satu cara itu. Dan konon ada juga itu, tapi ini belum teruji betul ya. Untuk menghilangkan itu racun itu menggunakan lempung, bodohnya tambah lempung, bercuti. Atau bodoh pengates dulu, ya pakai lempung. Tapi sebenarnya dongkates itu sederhana. Kalau jenengan punya daun kates yang Jepang itu apa itu? Tahu yang Jepang ya? Ya, buahnya satu, buahnya malesnya toh itu enak sekali, dimasak enak itu. Itu sangat beracun. Tetapi ketika sudah direbus, rasanya hilang. Yang repot itu apa? Kalau itu tutup tangan itu boleh gatelnya itu lama sekali. Di depan itu sangat banyak bu, makanya saya nomor dua kok. Yang paling males yang mundur, yang ngepek ini dulu. Nanti kan betul mungkin mau nggak lampu, yos apa ya? Terus akhirnya ya tak buang itu. Itu dongkates kalau dimasak dengan itu aja, sedikit saja, tidak pahit sama sekali. Tidak saya pakai. Ya, pakai dongkates Jepang itu namanya apa? Orang Filipina itu. Ada gitu ya. Buat sekarang itu saya nggak kuat. Nggak tahu nggak jenengan saya masuk nggak kuat. Ya, kulitnya yang nggak kuat. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu, itu ikan hasil laut itu sampai itu kemudian. Ciri-cirinya ikan itu apa? Insangnya merahnya tuh merah yang tidak cerah gitu ya, merahnya merah tua. Dan yang kasus pulau itu rotok buka panas itu apa itu sembidaki. Pulau paling nakal bakul enggak, ini bener kan ya, seger ya. Ada ini ngapusi, gua nakal terusan nih. Iya. Sehingga bakul begitu saya datang, Pak itu yang kemarin Pak ini peti jadi peti. Saya jadinya pakai mesin tinggi, ini peti, karena ada yang ngapusi peti ini, peti dulu. Pak yang kemarin saya itu Pak ini yang jadi jujur ya. Di sana gitu ya. Jadi insangnya itu kalau sempat dengan dibuka insangnya, kalau merahnya merah cerah, ya cerah, yang merahnya cerah itu berarti fresh. Kalau merahnya itu merah sudah agak tua, itu berarti ya tanda-tanda. Mungkin sudah di es terlalu lama gitu ya. Ya saya kemarin dari Mas Agus itu lele ini digoreng bunker berarti ini wis suwe. Jadi Mas Agus gitu ya. Ya kan? Oh gitu? Emang ada itu? Oh gitu ya? Paling berarti ya? Nah, kalau sudah di freezer lama itu malah berarti sistem itu. Oh gitu ya? Yang jelas yang goreng jangan ada waktu gitu ya? Bahaya gitu. Sesuai nanti gitu ya. Oh gitu ya? Itu jadi lele itu. Ya padahal biasanya kalau di warung makan itu biasanya lurus-lurus itu. Iya. Terus lalu wajahnya gede gitu kan. Karena orang itu, kayaknya orang bisa lihat dia langsung gitu, langsung gitu deh. Dia. Itu gak bungker langsung mas. Itu gak bungker kalau itu cek udah itu. Kalau bungker itu, kita itu jadinya berarti waktu anu gitu. Perlu dikaji ulang gitu. Oh biasanya. Aku nonton TV itu sebelah cek udah terus dipok si lain itu semua. Digulung. Wajahnya gede munyanya gitu ya, Maret 2 hari gitu. Kemudian tadi karena sudah bakso ini ya, jadi tidak rusak sampai 5 hari di luar apa namanya, di luar freezer atau di luar ini. Kalau bakso paling aman ya di freezer ya, ya. Kemudian tidak rusak sampai 2 hari ini ayam. Teksturnya kencang. Saya ngerti apa nih Bapak Ibu ayam ini. Yang dia kenapa? Kulitnya. Dari mana kulitnya nih? Jadi kita kulitnya ini cukup gitu, kaku. Terus ayam itu kenyang. Nah ibu-ibu itu aktif itu gitu. Nah itu ya. Iya langsung. Ini itu ternyata pakai apa? Pakai ini, pakai formalin. Tapi aku jenengan coba-coba ibu ben kencang terus aku kena formalin. Enggak boleh ya, enggak boleh bahaya, sangat bahaya. Ya. Ya kayak orang-orang yang tidak haji dihapusi konrau uyuh ponto gitu. Kuwi sangka wong Indonesia kan wong tawan duwe, wong manutane gitu ya. Ya, rata-rata di sana diajak nanti ke kandang unta.
Di sana biasanya nanti minum susu unta. Ada yang langsung menyusu di untanya, itu yang paling pas. Ya tenang ini kan dia enak kan itu. Yang betul kan bisa coba. Dan jenisnya ada di peternak sapi, monggo jenengan di Salatiga gitu ya, di mana Gunung Pati banyak anak yang tempat ada ya. Itu dengan catatan disterilkan dulu. Wah, ampun sing blepotan kabeh jenengan sebat sapi. Itu video kesegar kayak gitu. Lu bener. Susu sapi, susu segar itu dibandingkan dengan tambahin yang lain-lain, gula, tambahin apa nih mungkin jahe, enaknya yang paling asli. Tapi belum ditambahin apa-apa ya. Yang asli belum tambah apa-apa. Dengan cara belum tambah apa-apa. Itu gurih Bapak Ibu, gurih segar. Nah cerita ini terjadi betul lagi di mana di Mekah itu. Karena nyawa orang Indonesia, mana itu orang Indonesia seneng karena apa? Uangnya akeh, ngurin duit biasanya akeh. Orang Indonesia soalnya jajan, soalnya ini. Nah ketika ini kemudian uyuh dan untuk kan orang mesti uyuh terus, no? Nek susu itu bisa diperas terus selain masa itu bisa, tapi uyuhnya kan juaran. Merbuarangan terus ditajai, dia bilang kalau nanti Raut dengan uyuh unta ini bisa cerah wajahnya, yang cewek jadi cantik kan gitu. Ini harganya tuh lebih mahal daripada susu. Loh, yang pinter uang baru lagi dong. So itu didos sing lanang gitu. Loh, ada orang yang nggak mudeng itu ya, Mesti tentu kenapa gak mudeng sih kenapa ya kok tuku sing regane larang. Penanganan itu bener ya. Di sini saya belajar bakso di jalan, bakso harganya 2.000 dirham itu aku betul kira-kira. Malah lebih dulu jadi mau, kan itu. Tapi harganya mahal, saya jual itu. Di sini apa sih mbak? Ya bisa itu yo, wah ini yo. Repot nggak boleh saya itu. Kursi paling langsung budi, kayak ini gitu. Kecuali kakek, kursi langsung dia, kayak ini gitu. Nah ini orang sana pinter lemah lewi. Lah didodol regane kuwi larang timbang susune. Oh, berarti tenang ini hayate kan gitu loh ya. Logika berpikir kan gitu ya. Padahal larangnya mergo orang yo terus contoh ini. Gitu. Lah ini ketahuan apa? Ketika pada rombongan pada mau pulang, kemudian uyuh itu diobyek. Malah kadang gak mesti itu diwenehki. Ya kan ketahuan ya kan? Di awal datang itu harganya lebih tinggi dari susu unta. Ini makanya harus bersedia. Nanti barangkali Bapak Ibu dengan mungkin tidak umroh biasanya sok diambilkan tenaga umroh. Ini antar promosi nanti itu jadinya namun tergiur gitu ya. Ibu-ibu langsung raut. Pokoknya raut itu langsung nggodok kompornya gitu ya. Saya menang gitu. Ini nyata betulnya adanya. Bisa dibuktikan. Mungkin cerita jenengan yang tidak murah ada yang pernah itu mungkin bisa dibuktikan begini. Ya, makanya jadi orang itu jangan bodoh-bodoh gitu kan, ya roto pinter barang, roto mikir barang, coba lucu wae gitu. Dan yang perlu jadi mobil yo najis gitu. Ibu raw barang lu ya Allah, menayu jadi ini. Ya Allah ya Allah. Sama semangat pengen ayu. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu, lanjut ya. Bahannya bayang biasa banget dianggap burak Bapak Ibu. Burak itu warnanya seperti itu, ya. Putih, kristal putih itu ya. Untuk bahan deterjen. Maka Bapak Ibu kalau penjaringan misalnya nyuci yang masih mungkin ada yang tidak yakin, tidak percaya dengan mesin cuci manual itu ya. Itu kan kadang-kadang nyiprat itu ya. Ya sekarang mungkin itu dikumur-kumur ya dia dibuang. Ya. Juga kalau kena mata itu nih. Kena mata. Bahaya dia. Bahaya. Jadi jadinya kena insul misalnya ya cipratan itu segera dibersihkan. Ya. Kemudian belum pincer itu yang merupakan turunan burak ini jadi biasanya untuk kalau di kampung itu dari jadi kan so sering kan itu seneng kan apa itu gendar pecel itu loh kita itu ya asik gitu kan ya. Kalau di Gunung Pati nama aslinya mas betul nama aslinya nama itu betul no pecel ini
ngeten iki tapi mboten bagian dulu. Apa? Ah, gablok nggih, gablok. Gablok. Gablok itu warnanya cerah nggih, putih ya. Putih gitu. Itu tidak pakai belengong sih. Ya, gablok itu khas Gunung Pati ya. Gablok pakai kecil putih ya, putih ditetel, nasi ditetel ya. Ada genjana tapi tidak banyak, warnanya tidak sampai kuning. Kalau di pasar-pasar kan itu sampai kuning ya, sampai kenyal. Termasuk karak itu juga luar biasa. Di kampung dulu kalau misalnya nasi nggak habis, ya sudah langsung dalamnya dikasih air panas, nanti di situ dicaruk terus beres daging. Ya, dan kemudian nanti dikukus, nanti dipotong-potong sedikit. Ini. Kemudian ciri-cirinya Bapak Ibu, ini bakso yang sangat kenyal. Kenyal ini bisa jadi kalau bakso itu banyak dagingnya banyak ya. Itu juga cuma larang, ya, cuma larang. Jadi rata-rata bakso itu Bapak Ibu, saya di pasar yang mana ini, Petirungan yang kalau yang Malun, pasar Malun sebelahnya pasar apa ini? Kono tidak ini, yang seberang jalan itu, itu kan Malun itu ya kan? Kalau itu, saya pernah sana. Ada bakso macam-macam. Ini bakso ini nopokannya. Nah katanya gitu. Nah ini semuanya pakai, tidak hanya yang satu saja nggak ada. Semuanya pasti ada ayamnya. Karena memang kalau daging sapi semuanya kami sulit menjualnya. Karena harganya terlalu mahal. Ya. Ini jujur banget orangnya itu ya. Ini Pak, ini tidak ada dengan yang kasih sapi saja nggak ada. Ini ada gangguan. Ini cerita. Jadi dengan pengalaman nanti kayak belanja ini ya. Dan di kota saya itu juga begitu. Saya sukanya beli di situ misalnya ada ceker. Terus kan saya itu suka ceker, termasuk istri saya. Bila menantu saya senang ceker. Ceker diri Jawa itu ceker. Ini yang rumahnya Solo, bukannya SMA 1 ada bukit ceker. Biasanya yang Solo ada? Dari antri ini, jalur runduni, jalur mana itu bukannya? Antri ketemu artis-artis, terasa ke ceker. Kayak ceker itu ceker ayam potong. Dari ceker ayam kamu orang beras itu? Nah, gitu ya. Ini jadi jenis ceker sampai segitu. Biasakannya, loh mas, junungan itu kok spesial. Spesialnya itu apa? Spesial ayam filet. Tapi yang betul-betul ayamnya yang binu-binu itu loh, mungkin siji berapa kilo, yang besar sekali itu. Yang jenisnya itu jualan terus ini gimana ini? Nah ini nanti orang yang buat bakso di depan itu, pas gilingan bakso depan itu gilingan itu, nanti campurannya ngambilnya. Ini untuk pengalaman kita, Bapak Ibu. Jadi nanti ya mungkin halal ya, tapi artinya bahwa yang bakso daging sapi asli itu ya pasti ya ada, tapi jatuhnya mesti sangat mahal. Beda. Karena daging sapi itu bisa sampai 150, ya kan? 120, 130 ini sehingga kalau rapati api, tapi ayam paling berapa? Bila itu paling berapa? Ya sekarang 50, 40, 55, ya kan? Sudah mahal. Tinggi. Nah, burak itu dilarang untuk pengawet dan pengenyal pangan karena dapat mengganggu kesehatan antara kerusakan ginjal. Termasuk Bapak Ibu ingat ini, saya ingat Mas Gatot dan sebagainya yang kapung-kapung ini, nggak usah menggunakan bongsol sing penguat-penguat itu. Nah, ini ya. Untuk yang muslim, jenengan anggen bengi itu tani malamnya itu rajin mun kuat nih insyaallah. Betul itu karena sehat itu ya, sehat fisik, sehat apa pikiran. Betul itu ya. Jadi coba itu dengan bangun malam dirutinkan wiridan yang banyak, fisiknya apa? Jarang sakit nanti, ya. Nggak usah nganggu bongsol, ya, sing kumat-kumat. Itu karena apa? Tidak terurai, tidak bisa dicerna. Nanti yang yang terganggu ginjal, ya. Ini pasti, monggo nanti. Ya kita ini semua gerdenan gitu aja. Tapi hampir saya belum pernah merasakan sekalipun. Info soal menurut belum pernah merasakan sekali. Tidak tertarik gitu ya, tidak tertarik. Terus dengan merek apapun, tidak tertarik. Ya. Jadi itu juga kemarin yang disampaikan di BPOM juga gitu. Untuk bapak-bapak ini hati-hati, buat judulnya apa, gitu ya.
macam-macam di masing-masing daerah kadang-kadang ada ya dia. Ya. Dan kemudian diingatkan Bapak Ibu, kalau penjenengan ngundut jamu apa saja, habis ngunjuk jamu langsung jeng. Misalnya sak durunge greges-greges penunjuk jamu langsung seperti Garut Kaca gitu ya, misalnya dia langsung sumringah dia, itu perlu dipertanyakan. Karena hakikatnya jamu yang namanya herbal itu prosesnya agak lama dibandingkan yang kimia. Kalau yang seperti itu, diingatkan di BPOM itu berarti ada kandungan zat kimia. Suatu ketika di Jakarta itu kan banyak, mohon maaf nih ya, orang-orang Wonogiri yang kesana jualan jamu-jamu. Itu banyak ya, orang-orang banyak sekali ya. Ya sama kalau di tempat kita itu bakul sate ayam, kemudian timbang syukur kan itu kan dari Madura ya paling banyak ya. Walaupun sekarang sudah mulai tergeser di tempat saya sak beret itu depan tuh banyak sekali. Sekarang dengan macam-macam yang Madura sudah mulai saingannya sangat banyak. Ya. Itu juga itu telah diteliti, diteliti mana dulu? Oh, analisis koyo ngono ya. Ternyata ya dicampuri apa namanya? Kalau jenengan sok pusing-pusing mungkin apa biasanya? Pusing-pusing. Minimal kan harus tahu yang kira. Minimal campurannya minimal pasti tahu. Minimal. Ada yang dulu yang pernah dilarang itu Bapak itu yang kita unsur untu atau macam-macam. Orang sing campurnya tadi itu ternyata itu. Nah, gitu. Bintang 7 yang kurang kaya dari bintang 9, ya kan? Gitu ya. Pokoknya tuh macam-macam ya. Ini memang ini nyata, ini cerita bukan saya ngomong tidak. Ini memang mohon maaf ini memang nyata adanya. Ya. Karena ini termasuk pengobat jamu bindo, ya kan? Ini berproses dokter Ayu. Kalau nganggur nomor itu jari atau jebul. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, bahan kimia yang disalahgunakan ini jadi rodamin bisa dulu ini Bapak Ibu, warnanya kayak ngene niku, ya, rodamin itu. Tapi memang ini warnanya sama tampak, cerah sekali itu, cerah, sumringah itu, warnanya itu sumringah sekali, ya. Jadi ini pewarna tekstil digunakan pewarna pangan karena dapat mengganggu kesehatan adalah tadi mengganggu fungsi hati dan ginjal juga, kandung komik bahkan sampai kanker. Termasuk tadi yang saya maksud ya, yang gosong-gosong, areng-areng itu juga bisa menyebabkan kanker. Gitu deh. Ini saya panggil. Jadi hati-hati. Kemudian ciri-cirinya Bapak Ibu, ciri-cirinya ya, yang mengandung rodamin dan metanil itu yang sana adalah kerupuk, terasi, gulali, besok gulali Bapak ini. Tahu berarti desa tenan itu, ya kan? Nah, desa penting nanti gulali, ya. Gulali, sirup berwarna merah. Ya, sirup berwarna merah. Ini yang pakai rodamin. Kemudian warnanya itu merahnya merah mencolok. Kalau kuningnya juga kuning mencolok. Kalau dipakai lampu Bapak Ibu itu ada kok pakai lampu minar itu lampu yang murah, bukan khusus lampu-lampu yang dijual di toko-toko lampu itu Bapak Ibu bisa kok. Sehingga di minar itu gitu. Ada gitu. Nah gitu ya. Itu langsung bisa disinar kok mencorong gitu loh. Warnanya itu jadi apa ya, kayak mau mancar itu ya, mancar. Bisa dicoba nanti. Kemarin di sana dipraktekkan ini. Kemudian banyak memberikan titik-titik warna yang tidak merata. Ya, ini contohnya Bapak Ibu seperti ini di barang-barangnya, ya, barang-barangnya seperti itu. Ya, tahu, ini ya. Tahu yang kuningnya udah kuning sekali ya. Semoga hati-hati mawon ya. Kemudian apa itu bahan tambahan pangan BTP ini ya, jadi ya. Ini yang pertama adalah pemanis. Ini ada siklamat,
kan kemudian sakarin. Bapak Ibu, mohon maaf sekarang yang di pinggir-pinggir jalan itu sangat banyak nih. Pak Jumbo 3.000, gimana ya? Kita ya sekedar kita ya, sekedar nih. Kira-kira nek 3.000 niku nganggo gulane gula sing rada rahan gitu kira-kira. Ya. Di sana hampir tidak pernah jumpai jenengan menjual itu kemudian dadak utak kemudian jumpai jenengan. Ya. Ya, pakainya pakai botol-botol ini ya. Tinggal gitu ya. Gitu. Ya. Kalau cair cenderungnya ya. Soalnya kalau itu gulanya asli 3.000 itu mepet banget. Mepet banget. esnya berapa, ya kan gitu ya, gulanya berapa, mepet sekali. Dan umumnya Bapak Ibu ya, untuk makan gula, berarti makan gula bukan jadi makan gula, berarti konsumsi gula itu ya maksimum sehari itu 4 sendok maksimum. Kondisi sehat itu, kondisi sehat itu maksimum. Nah Islam buatan ngombe buatan apa? Kemarin sebelum kan ben sehat kata mantu jenengan. Sehari 1 ngurangi gula, kemudian tepung, gitu ya, karbohidrat. Nah kalau ini diambil tepung itu pun gitu. Pokoknya ono kegiatan itu mau ya mesti ya. Wow itu ini mampirnya TV, nah mampirnya TV tapi ya akhirnya bahwa itu konsentrasi mungkin masa jualan duit rasa mampir duit rata kecil gitu kan, jadi kan nggak bisa kalau bisa tujuh kalau ngomong gitu kan, yo mampir yo masih mangan, ya wes toh, ya enak-enak malam itu enaknya apa? Itu bakso mie godok, kalau yo sebelah, gitu tuh, ya kan? Ya, kalau enggak itu nanti empet kan gitu ya, metu kok mana loh semua dalam makan itu ya gitu. Nah itu kan termasuk kalau mie itu kan ya bisa sebelah itu hampir semua tepung gitu ya, dia mie-nya ya tepung, kemudian ada siomay-nya ya tepung, ada pilufnya ya tepung, kan gitu ya kan, iya tepung semua, hampir semua tepung ya. Ini katanya dikurangi aja Bapak Ibu, dikurangi dan membiasakan yang sehat itu lebih baik. Kalau dengan minum teh tanpa gula itu kalau yang pertama rasanya nggak begitu enak, tapi nanti kalau udah biasa enak gitu ya. Termasuk saya tadi malam masak sambal tumpang itu bagi yang orang yang tidak daerah sana mungkin sambal pokotan itu semangin, tapi saya jamin nyemangin itu diminum gitu. Ini yang pertama. Makanya jadinya kok buatan kerso ini harus dah sidik-sidik wae dinikmati. Kowe mati nanya ya, jadi alon-alon ya, alon-alon itu nanti jadi suka. Ini benar. Pengalaman saya sampai kuliah itu yang namanya daging sapi dan sejenisnya, daging bukan ayam ya, sapi, kambing itu betul-betul yang mambur, belendak ekstrim. Sehingga saya paling tersiksa ketika pas lebaran, umurnya disimbah juga. Dan setiap lebaran itu simbah itu kalau nggak nyembelih sapi mesti nyembelih kebo, mesti. Nah saya kan tersiksa, ngomongnya panganannya udah saya nggak makan, betul. Tetapi ketika saya ketemu dengan teman kuliah saya itu, yang sekarang jadi istri saya itu, tidak senangannya sate, juga saya lebih jauh. Ya karena cinta gitu ya, sehingga ya alon-alon, sate sak sunduk, rong sunduk, kok ya akhir ya, jadi 10 sunduk ya enggak, ya sampai hobi akhirnya hobi itu ya. Orang mau sate kok ya makan kue ini, orang balungan ini, badan ini itu ya enggak. Karena apapun biasaan, maka nanti lanjutnya orang sing mboten kersa sabut tumpang sithik-sithik sih. Nggih tandur pindhahan mboten masalah. Sithik gitu to. Nggih tandur mulai gitu to. Yang lingkungan itu mungkin langsung doyan iki to. Saya esuk masih nagih iki bisi kula. Pun kamu mboten nyambut tumpang kok kita masih ngono gitu. Ya. Gitu ya. Nggih. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi nanti ini pewarna itu ya seperti itu, masya Allah, ngeri sekali. Pengawet bensuat, apa namanya, yang terus macam-macam sebenarnya di pasaran itu yang menggunakan, karena orang itu tidak pengen badannya tidak laku kemudian jadi buang gitu ya.
Ciri pangan mengandung BTP berlebih itu bila timbul rasa sepat yang menggetarkan alat pengecap setelah mengonsumsi pangan, kemudian juga mengandung pengaruh berlebih seperti insulin. Jadi memang rasanya itu lebih tadi contoh yang misalnya yang pakai burak saja. Kalau kerupuk itu warnanya kalau getar-getar sidik, tadi itu apa? Buraknya atau istilahnya belumnya apa? Banyak. Dan ternyata memang enaknya kerupuk itu di situ gitu loh, di situ. Di situ yang buat orang itu jipo meneh itu emas rambutnya urun ke enteknya itu kosongnya itu belum rampung ya. Itu memang kacang. Kemudian bila timbul rasa pahit setelah mengonsumsi minuman yang manis, juga mengandung pemanis buatan. Jadi jenengan baru muncul minuman yang manis, berarti ono pahit-pahit sidik, berarti itu adalah pemanis buatan dan itu berlebih kayak sakarin dan sebagainya. Ya termasuk sekali kita ini kayaknya pernah kemarin juga kemenangan ada yang itu mohon kontrol tim yang kontrol Bapak Ibu untuk kesehatan anak kita. Kemudian aman dari bahaya fisik ya, tidak terlihat ada benda asing seperti rambut Bapak Ibu. Soalnya kan jenengan nyayur campur rambut itu ada ya itu ya. Iya. Ya aku sampo ini anti rontok lah gitu ya itu ya. Tidak ada rontok. Gitu. Kemudian kuku, serangga, ibu-ibu khususnya Bu, kuku ini rajin motong ibu, dengan masak soalnya ibu, gitu, ulat, ya gitu ya, nanti itu sangat berbahaya. Ya non sewu, yang Muslim, kalau kukunya panjang ibu hati-hati, cenderungnya nanti wudunya tidak sempurna. Kalau tangan itu masih mending, so di rumah dari kaki juga, kaki dan rumah gitu ya. Di pondok sakit ya, panjang, pasti cenderung nanti ada yang tidak kena air. Kalau wudhunya nggak sempurna berarti sholatnya sudah tidak sah. Jadi hati-hati saja. Yang jelas kalau ibu-ibu, nanti ibu-ibu semuanya diudowo atau dilansiki ngoten ibu. Soalnya ya, asal lihat itu pernah lihat orang itu, wudhu kulit bumbu, kurang-sih. Aku bayang itu ini baru kamar tujuh ini tapi orang bojone kok dirakat orang nanti itu gua kalau itu karo harimau itu karo apa gitu ya. Ada itu ya dilansiki sampai lansir ya Allah. Ngeri. Terus indah lagi nanti kalau pas ya. Mahasiswa itu diuji itu ya Allah. Ini kan nongkrong itu apa itu ya. Itu ya. Pas itu. Ya Allah. Ngeri, hari ini ngeri Bapak Ibu. Kayak mulai biar sing ngerokok ya kayaknya. Tapi orang dulunya kan. Amun dia jadi. Kemudian tidak dibungkus dengan pembungkus yang di staples. Bahaya Bapak Ibu kalau bungkus staples. Apalagi yang nanti yang makan daging ini sepuh. Staples rapati kepok, gitu? Bahaya. Isi mending ditali karet lah, mending gitu, dibanding staples. Ya, gitu. Jadi nanti kalau bisa ya pakai apa nih? Tusuk gigi, pakai diri ya. Tusuk gigi sakit ibu, ini bisa, ya. Jangan biarkan pakai staples. Tapi mohon maaf, kalau betul pinjol, kok staples sendiri. Saya maaf dulu, nggak? Kalau di bawah ya, iya. Mau berkeramah, mau staples sendiri. Tetapi pesan saya, nanti staples yang mau dibuka, itu nih. Lo masuk pintu dibuka, jadi kan boleh bilang pintu meneh, ya. Jadi nanti buatnya termasuk staples, gitu. Maksudnya ini makan staples itu misalnya arem-arem di staples, jadi ya, misalnya potong staples, banyak ya di sini ya, staples. Nanti ini harus ada di betul, ada anak-anak dan orang yang sudah tidak muda, ini bahaya nanti. Saya nonton apa kalau sini tua-tua yang udah pakai kacamata gini, staples itu udah nggak kelihatan ya. Ya. Kemudian ditemukan ada benda asing rambut, kerikil, staples, bagian tubuh hewan yang mati. Nah gitu ya kan? Sering ada gitu ya. Nah, tapi ini bismillah mau rasa itu.
Nah, dengan dahar, misalnya situ banyak nih ya, enten buncis, enten apa-apa gitu nanti suci, orang kurang yo, itu sumpah nah ya di sini ya, bismillah saja. Maka di sini kalau dahar alon, ngunyahnya berkali-kali. Harapan nanti kalau berbeda asin itu apa? Sempat terpunyah dulu. Gigi kita itu kan ada salahnya ya kan? Pasti nanti terasa. Tapi jangan sudah langsung lep. Ada itu ya, karena semangatnya dia. Wah, bagus nih. Ya katanya biologi itu diajarkan kita punya minimal 33 kali. Tapi kita mungkin enten yang jadinya saya yakin. Ya enten jadinya punya sampai 33 kali. Dengan itu paling minimal setelah sabar gitu. Setelah sabar. Ya, pokoknya sih pangan enak enggak? Kontrol yo semua enak kita punya kapan gitu ya. Kemudian dibungkus dengan kemasan yang tadi ya. Kemudian Bapak Ibu beli pangan di tempat yang bersih, terlindung dari sinar matahari, debu, hujan dan angin. Bapak Ibu jenengan pernah misalnya jajan sarapan apa tong pinggir jalan besar, pecel nopo dapet misalnya gitu ya, nopo es kompor gitu, karena gitu. Lah itu kan campur lewat gitu ya. Padahal lewat jalan gitu ya. Itu kan macam-macam ya kan. Luar biasa itu. Tapi nyatanya tambah sejuk kita ini ya. Iya, itu sejuk baik ya. Iya. Udah kelingan itu Bapak Ibu. Kecil kita, saya itu di desa niku dhisik Ibu. Dan yang sama kali dadan golek ikan yang maksuwen gitu. Yo ning bot ono banyak nggo copil langsung dene yo sehat pesan iki saya itu. Ya sehat-sehat baik ya kan. Di sana itu dia, nek pas aku bener ngalami ya. Dan keluar itu kondisi. Itu ya Allah ya Rabbi, sing ngajari sapa kan. Ya mlaku tapi jangan ditiru saniki. Saniki sithik masuk angin ya. Jadi debu, hujan, angin. Ini penting Bapak Ibu. Tidak ada serangga dan binatang peliharaan sekitarnya. Katanya, ini katanya yang pentingnya jenengan misalnya jajan sate, jajan nopo mawon itu ya. Itu kalau boleh katanya sebelum beli itu menuju di tempat asal-asalnya dulu. Penting itu. Kono asal-asalnya itu kalau banyu sing bening, kono kok campur mumbu banyune. Berarti enten niku nyuci niku mangkok nyuci piring langsung bluk. Langsung dipurake, bluk, purake. Boten ya. Enten niku. Enten boten. Ini strategi dari POM itu gitu. Jadi kalau mau jajan itu bisa makan apa nanti coba nanti nengok di dapurnya di belakangnya oleh itu. Iya. Suatu ketika Bapak Ibu ya ada pecel yang sangat terkenal di Semarang ini gitu ya, jendela punya sarapan itu jendela kok rodo koblet ke ini apa namanya buang air kecil. Wah, saya pun jadi ini satu di sabun. Ya Allah, ternyata nunggu dapur ini masya Allah. Gue dengar orang ini masya Allah. Ya, ini nanti dari banyak sini. Yes, rata gelas makan nggak terjadi. Teman saya ini nyata, ini kisah nyata teman saya. Ceritanya dia mau teman saya bawa ngundang buka bersama di rumahnya, ngundang buka bersama. Dipesan sate ayam, pesan ayam, pesan ayam. Ini untuk orang kita ya. Nah, ketika datang di warungnya itu didodok-dodok itu orang metu-metu yang bakul ini dulu. Akhirnya babas melebu ke belakang sampai dengan dapurnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang di dapur itu pakai gelundung sirah tikus itu. Ini terjadi betul. Ini nyata. Saya tidak bohong. Ini nyata teman saya. Ada yang ini terjadi betul. Coba ini terjadi betul. Ini terjadi betul. Ya, ini terjadi. Tadi mana melihat belakang itu penting tadi ya. Ini penting melihat belakang itu penting. Tadi. Ini terjadi betul. Ini bukan cerita fiksi mergo saya jurusan bahasa Indonesia ngarang boten iki. Saya orang matematika. Maksudnya ini memang cerita betul bergonggo nyuguhi apa tadi?
buka bersama. Coba bayangkan, sedihnya bukan main itu coba. Dilanjutkan coba bayangkan. Berarti kan ibu bocah konangan. Lah nek wong ndas niku mosok sing dilihat sungguh ya. Ya paling kan dicampur. Minum kan gitu ya kan? Loh mosok aku di posisi dibully dhewe. Ya ora, padahal dia termasuk ini untuk kita Bapak Ibu ini perlu sampai ini jadi betul kan zaman akan ya ini jadi itu di bulan Ramadan ya Allah ya Rabbi ya tidak ada serangga dan binatang yang sekitarnya nun sewu dengan di rumah minum kucing boten jangan di rumah ya di luar saja. Kemudian memiliki fasilitas cuci tangan. Ini penting, peralatan makan yang selalu bersih. Upayakan Bapak Ibu, alat-alat makan itu kalau bisa ditempatkan tempat yang tertutup. Bisa tuh Bapak Ibu? Ya mari. Kalau misalnya di luar ya nanti dikukupi dengan misalnya apa? Ya tutup berarti ya. Ya minimal sarung lah, ya sarung minimal. Yo minimal kok ya minimalnya ora ono liyane. Ono apa ya takwa, minimal. Ora ketemu kabeh ono sarung ya sarung, spray. Artinya ketutupan gitu, jangan dibiarkan lungu. Ya. Ini tentunya nanti tidak sehat. Kemudian air pencuci peralatan bersih selalu diganti. Alatnya gini Bapak Ibu. Kalau jenengan mencuci alat-alat makan itu jenengan pakai keran maupun pakai ember. Paling bagus pakai keran, jadi selalu mengalir, itu paling sehat, ya paling sehat itu, ya jangan menggunakan air yang tidak mengalir. Ini kemarin akarnya dari Bepom begitu, mau sehat. Pangan saja untuk menjenis dari penularan. Ini beli dari penjual yang sehat dan bersih. Jenengan misalnya meh tuku pecel, ditonton bakule ayu ora. Dan gitu ya kan? Karena si dodol lomprok gitu ya, ya Allah ya Rabbi. Coba-coba pakai semen kan gitu ya. Ini berarti gitu ya. Dan nonton wis ketok 200 rambutnya kuli-kuli lambine wah semrawut gitu ya. Ambune wah, ampun niku gitu ya. Dan yang saya dapat juga penjualnya patok terus dengan tetapnya dia loh. Nanti kan akan kesana kemari bakterinya, ya kan? Ini penting. Ya, yang paling bagus itu adalah penjualnya pakai masker. Di hotel-hotel itu kalau yang menyajikan biasanya pakai masker. Terima SOP-nya begitu. Ya, pakai masker itu paling aman. Kemudian kain yang digunakan bersih. Penjual memegang tangan dengan sarung tangan, penjual memakai celemek, misalnya itu. Saya ingat ibu saya itu kalau ke pasar itu, sembuk tuku apa saja, itu nonton bakul listrik. Aku senang waktu tahu nonton kayak bakul ayu, itu saya dulu ya, bakul ayu. Kedua baru panganannya ayu-ayu, ya, baru itu. Ya. Tapi bakul listrik, penting bakul listrik. Ada tuh viral di Pati di Kendal yang katanya ada penjual pecel yang aduh itu ya pernah viral ya pernah buat saya mas ini ya mas nah kan saya waktu khusus dari toko pagi itu yang mana ya motor kartuan penjualan kartu saya ini lewat tol ya kan gitu. Penjual itu penting ya mungkin Bapak Ibu jenengan mungkin punya usaha kaitan dengan kuliner. Kalau bisa yang nanti pramusajinya itu yang bersih, syukur-syukur yang cantik, yang ganteng, pakai celemek, gitu ya. Ya syukur-syukur buatan nentutan. Loh bisa saja loh orang itu memang itu bisa loh. Pak Cajikan, butuh-butuh. Boleh. Mengayu ke apa ya? Terjadi bisa tuh itu nggak sadar loh orang gitu lupa kata ya. Bisa saja jenengan Bapak Ibu. Ya, saat dulu jadi bujurnya kita kurang musir akan kalau masa turun kita kok nek di rumah baru nek di ringnya kok mimpi ya kan? Loh, mungkin ya itu mungkin betul mulanya
bojo ku ya gelem sing aneh ya gelem sing ora enak gitu ya gitu ya. Ya kudu dua-duanya mau gitu ya gitu ya. Iya gitu ya. Iya, maka di sana ada sakinah itu dari mawaddah warahmah, ada cinta, ada sayang. Kan gitu ya. Nek cinta jelas mergo kumlinge cetok, tapi nek sayang itu kan mergo mirene ya sing nampa, moroe gelem nampa. Itu berarti sayang, nek sayang ora gelem nampa. Iya, mantan baru gimana kira-kira, Pak? Mana ora ya. Itu bisa ya gitu. Ya, kalau rumah tangga itu mau kokoh, mau hebat. Mas Haris ini diperhatikan dengan yang baik-baik ini ya kan? Maksud ditonton berdiri tok, tapi kok nek dituroke kadang mau di rumah kok yo mergoki. Nek direke meneng tapi kok yo yang mengalir ya. Ini ya harus bisa diterima. Ojo golek liyane meneh ditukar lho, iki keliru iki. Enggak boleh ya. Ya nek itu tak kok isih jenengan marah kan. Dari gitu ya. Ini anak saya, intermezzo aja Bapak Ibu ini untuk meramai matenannya dan karangannya. Kemudian tadi sama mana Bu? Tadi pilih tadi ya, penjual yang apa Pak? Siap di sini ya. Gih. Karena tadi pakai sarung tangan dia syukur-syukur gitu ya. Ya. Ini penting, Pak sambil jalan. Kegiatan apa dengan ini ini lanjut juga apa ya? Kita untuk kita hanya penting. Kemudian yang aman, pilih makanan yang telah dimasak. Hindari konsumsi pangan yang terlihat kurang matang. Tadi sate nih sate. Kalau sate itu jangan sampai jenengan tadi kepinginan nggak pengen yang rodo ini pengen yang itu artinya ampun matang-matang di setengah matang itu risiko. Ya risiko, ya. Ya setengah matang malah merah-merah malah bahaya nanti. Bakterinya banyak sekali. Dan upayakan Bapak Ibu makanan yang matang itu jangan disandingkan dengan makanan yang belum matang. Karena nanti bakteri ini bisa melompat tadi, dia bisa biologi. Bisa melompat katanya nih. Kalau didekatkan misalnya piring situ misalnya atau ada apa, ada makanan matang sebelahnya yang belum matang. Itu ini nanti bakteri bisa melompat. Jangan disandingkan. Ya. Jadi panganan yang kurang matang. Kemudian pilih makanan berkuah yang disajikan panas. Wah, contohnya bakso, soto. Ini paling mana luar kota itu paling nyaman ya soto makanan gitu ya. Iya, gitu ya. Kalau terus terang Bapak Ibu, kalau di warung-warung makan itu, jenengan misalnya menjumpai ada telur ceplok, tapi di situ dimasak kuah. Pernah? Iya. Pernah ya? Nanti entah di istilahnya balado atau apa gitu ya, termasuk nanti ikan Bapak Ibu, ikan itu ya, ikan itu nanti ada mungkin ikan apa di bumbu kecap, ada lombok hijau itu ya, itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang hari kemarin tidak laku kemudian dimasak lagi. Misalnya ya, nah, ini ini untuk orang kita ini tidak ngajari untuk penjual, tapi itu ngajar pembeli dia tahu bahwa itu tidak selamanya memang masakan itu jadi memang itu karena kemarin tidak laku kemudian dimasak ulang dengan yang lain itu. Soalnya kalau di praktek itu di Indonesia ngeten niku. Dan boleh iwak akeh men ada ini ya. Misalnya lele itu ya, wah enggak habis dilarang kok ya nang sekolah ono bancaan. Bisanya gitu ya, makan gitu ya. Akhirnya apa? Besoknya nanti di bumbu balado lelenya. Ini ya. Jadi tidak untuk nanti di warung orang makan begitu. Nah, jenengan boten nggih lelenya boten tak sesuk kan kucing nanti. Nah, kucing mana-mana ini gitu. Ya. Ada orang yang tidak mau makanan yang sudah hidup itu ada. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, beli pangan yang dipajak, disimpan, disediakan dengan baik. Tempat-tempatnya juga baik. Jangan di warung-warung makan yang ini gitu ya, wadahnya bersih itu ya. Biasanya di bawahnya ada penghangatnya. Jadi ya kayak pakai kompor itu kecil-kecil ya. Itu lebih bagus lagi. Dan kemudian Bapak Ibu di situ yang memang ada alat sendok atau penjepit untuk mengambilnya. Itu ya. Nah, jenengan mundur misalnya udah jipuk dewe. Terus langsung semua kabeh wae milih jambu barang balik ke meneh. Wah, payah nih. Yang pasar itu gitu ya. Iya, ya. Kenapa kayak barang-barang yang di pasar harganya murah ya karena memang kabeh ya. Itu
pangkai orang mulai niki mateng pun Bu orang mau diambung disedih bayangnya. Nah saya lewat 10 diambungi disedih ya. Saya itu terakhir orang yang ke-11 berarti lewat tangan 10 orang. Kemudian pangan yang sudah pernah dipegang oleh orang lain ini saya dibeli. Itu anggar di cara ini. Tapi jelas sekilas dilihat alatnya saja. Kalau di tempatnya tertutup, kemudian kabelnya kalau ngambil itu misalnya menjual dia pakai ada itu ya. Tapi ada yang langsung buat dengan tokohnya ada dia pengunjung. Ini ciri-ciri ya biasa dengan kita. Konsumsi pangan secara benar, yaitu buah dan sayur harus dicuci bersih terlebih dahulu. Ya, dicuci. Nah ini supermarket misalnya mau ke susu, pengen dan tidak, kemudian langsung menjalan semacam mul. Masuk enten ayo cek teng jero iki langsung semacam lender bukan enten. Enten iki. Ya, langsung urung dibayar iki wis langsung dimakan. Ibu bayarnya dari bungkus itu. Ya, jangan beli makanan yang basi dan berlembik. Jelas ini terang ya. Beli minuman yang besarnya dingin tetap dingin. Kemudian dimakan yang masih panas hangat bagus saya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk kemasan Bapak Ibu, ini ya. Kemasan itu pastikan kemasan dalam kondisi baik. Misalnya ini contoh snack gitu ya, misalnya ini ya. Labelnya Bapak Ibu dibaos. Maka kalau penjenengan kira-kira maos itu udah nggak kelihatan, kalau mau beli barang-barang memang harus ngasih kacamata, ya bawa kacamata, biar kelihatan. Ya, mohon maaf ini mungkin yang Muslim yang khusus karena nanti di situ juga ada kacamata barang-barang yang tidak halal, tidak ada label halalnya biasa juga. Jadi yang khusus yang Muslim gitu, itu harus terbaca di situ. Kemudian izin edar Bapak Ibu, ini ada kalau BPOM itu ada ML, ada PIRT gitu ya, itu kodenya BPOM itu ya. Kemudian kadaluarsa ini penting, ya kadaluarsa ini penting. Dan jangan penjenengan membeli yang sudah mendekati kadaluarsa. Biasanya kalau di bulan Ramadan di pinggir jalan banyak yang jualan-jualan minuman soda ya. Ada gitu ya. Harganya itu lebih mahal, lebih murah dibandingkan supermarket. Murah, coba nanti sana ya expirednya itu biasanya sudah menjelang, ya sudah menjelang. Termasuk Bapak Ibu, kalau di supermarket penjenengan mirsani barang-barang dengan promo yang besar, ya dengan diskon yang besar Bapak Ibu, cermati betul nanti apa expirednya. Ya, kalau ada baju promonya besar, ya dicermati juga itu. Kenapa? Mungkin ada yang salah. Bisa jadi kan? Bisa jadi mungkin ya apa begitu. Ya. Pernah suatu ketika istri saya itu kan saya jalan-jalan, gitu. Yuk di sepatu, gitu, sepatu di sana. Ada sepatu bermerek harganya tuh cukup mahal, gitu. Tapi diskonnya sampai 90%. Dibelilah itu, gimana nyangkutnya? Bingung laku baru satu putaran itu simpan apa namanya yang di Salatiga itu langsung waduh sakit sekali kali itu. Wah, tapi goro-goro sepatu sinaran itu ya juga jadi larang. Jadi diskon sampai 90% ini mergo ternyata dipakai tidak nyaman. Bisa jadi begitu. Jadi nanti dengan kita semuanya jangan tergiur dengan diskon, ya jangan tergiur dengan diskon. Termasuk nanti ini ceweknya sih hujan sih kamu ini. Oh banyak ya. Nah itu maksudnya nih ya. Nanti kalau ada cowok datang dengan pakai buasi, sepatunya kinclong, pakai mobil kinclong gitu ya. Kemudian langsung jangan gregeli. Terus langsung tanpa reservo dulu ya, langsung saja siap-siap gitu ya. Ternyata cari utangnya mobil rental, digulai polisi. Ada terjadi nggak seperti itu? Ada terjadi itu. Ini hati-hati ini ya, hati-hati. Ya hati-hati. Jangan hanya tampilan, khusus ya, khusus urusan bojo niku nek Jawa niku ditonton bebet bobot lemu ya Mas. Ya pokoknya ngono ya. Ya, pokoknya latar belakang keluarga harus jelas ya. Jangan sampai nggak jelas ketemu jalan langsung yes gitu. Jangan ya.
karena udah manis itu. Ya mohon maaf ya, saya kudungan ternyata rambutnya dicek misalnya, ya kan? Kudungan ternyata ya merokok kan, so ada sedikit, hati-hati ya. Jadi jangan tampilannya saja, tapi dicari tahu betul. Bila perlu menggunakan orang lain, ya, menggunakan orang lain, ya, itu menggunakan orang lain. Jam berapa? Setengah 9 nih, pas mulai tenan nih. Ini nanti kalau sambil memang terasa gule, ya, iya toh, mau gule lah ya toh, ya, jadi sambil memang terasa gule nanti, ya, tempo bosok rasa gule tenan karena lapar. Kemudian Bapak Ibu tentang label ini Bapak Ibu ya, ada nama produk, daftarnya, komposisinya apa, berat bersihnya, isinya berapa, nama alamat produsennya, kalau impor ya importernya siapa, gitu ya kan? Kode produksi, tanggal produksi, kadaluarsa, izin edar, halal atau tidak itu ya, asal usul bahan pangannya. Ini harus sampai sana Bapak Ibu ngeceknya nih. Ini. Kemudian lanjut aja Bu, kita ingin mulai tenang. Ini contoh komposisi Bapak Ibu nanti itu ya, ini diperbesar ini ya. Itu sangat jarang di antara kita. Saya sendiri jujur, saya jarang sekali beli barang kemasan itu kenapa jadi sampai tak baca itu. Paling banter itu ngomong expirednya. Terus kan barang kemasan itu kan jarang. Suka yang seneng bocah-bocah itu ya. Bocah-bocah yang belum ini bukuan itu gak sih mau gawani troli itu dorong punya bocah-bocah itu. Nah, juga sih baik bayar. Jadi itu nanti dicermati betul. Kemudian Bapak Ibu ini kenali izin edarnya Bapak Ibu. Ini BPOM itu biasanya ada ini ya, ada tulisannya. Besok ya kelihatan ya Bu ini, lihat lagi BPOM RIMD yang atas itu. Itu nanti ada 12 digit, gitu ya. Ini artinya apa? MD itu dalam negeri Bapak Ibu, produk dalam negeri. Kemudian BPOM RIML itu berarti apa? Makanan impor ya. Itu juga 12 digit ini. Bedanya di mana Bu? Bukan namanya kode itu ya. Itu berarti bukan angka ini ya, bukan contoh. Tapi hanya angkanya itu terdiri dari berapa? 12 digit. Maka kalau impor itu ML. Kalau dalam negeri apa? MD. Kemudian yang dikeluarkan oleh industri rumah tangga, ada tulisannya nanti PIRT Bu, itu ya. Itu yang nanti yang mau legalisasi adalah dari Dinas Kesehatan. Itu ya. Jadi nanti PIRT nomor itu berarti apa? Produk rumah tangga. Ini untuk pengalaman kita Bapak Ibu ya, pengalaman kita. Okay. Kunci yang keempat adalah jaga kebersihan dengan benar, jaga kebersihan, jaga lingkungan. Kalau ada hewan diusir dari situ, simpan kembali peralatan makan ke tempatnya yang tertutup, gitu kan. Kemudian jaga kebersihan, jangan lupa apa nih? Tangan kita kerap, misalnya di lingkungan biasa cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Contohnya sebelum dan setelah makan. Setelah makan ya walaupun makanannya enak ya nanti tetap segera cuci tangan. Setelah makan uang Bapak Ibu, sering Bapak Ibu habis bayar mau makan langsung dimakan. Karena uang itu menyebabkan banyak orang ya kan. Kemungkinan nanti di situ juga kuman sangat banyak ya. Uang itu sangat rawan. Jadi setelah program uang ya sebaiknya nanti apa? Makanan di pasar itu jangan belanja di pasar. Pulang dari pasar jangan buru-buru, dahar yang jajan dulu sebelum apa dibersihkan tangannya dulu. Setelah dari toilet, setelah dari memegang apa hewan, contoh sambil rosol itu baru lurus kucing langsung misalnya dahar petrol misalnya gitu ya. Ini. Kemudian yang nanti Bapak Ibu ini kalau ada yang tidak misalnya tidak baik nanti laporkan ya, dilaporkan. Bapak Ibu cekap ini ada sih belum nanti ini BPOM itu Bapak Ibu nanti itu aplikasi, jadi alamatnya KLU bpom.pi.com.id. Ini nanti itu bisa dibilang laporan dari dewas itu bisa nanti
Ini aja Bapak Ibu, matur nuwun, rugi manfaat Bapak Ibu, ini cukup panjang. Harapan saya ini betul-betul pengalaman untuk kita. Ini penting ya Bapak Ibu. Sangat penting ya, penting untuk diri saya sendiri juga. Karena saya mengambil kemarin ketika di BPB kok. Ini penting juga untuk teman-teman semuanya. Biar kita insya Allah sehat semua Bapak Ibu. Ya. Jadi sehat itu ada kalian memang harus hari ini, gitu ya. Dimulai hari ini harus hari ini. Kalau nggak berkota tidak bisa hari ini. Jangan mudah kita isi sehat. Karena apa? Ada makanan-makanan yang menyebabkan sehat itu tidak hari gampang, tapi bisa di seminggu depan, sebulan depan, 2 tahun kemudian ini. Ini matur nuwun, mohon maaf Bapak Ibu, nanti semangat dan kita harus semangat diri kita, gitu ya, untuk selalu menjaga kesehatan. Gitu ya. Mengingatkan Bapak Ibu, tadi Pak kita saya ingatkan di grup ya, jadi nanti atribut lengkap Bapak Ibu ya, karena yang ditanya macam-macam, kurang sepuluh lagi macam-macam, ada yang sampai detik sama usulkan pakai rok tinggi, karena ada yang ditanya, pakai masalah nggak? Oh iya, pakai celana semua loh, nah gitu ya. Pakai celana, masuk pakai celana, nggak tak video gitu ya, gitu ya. Masuk pakai celana, pakai celana, maksudnya itu celana panjang Pak. Oh iya, ya ada, nah gitu ya. Nanti ditulis biasanya. Ya pakai atribut, ada atributnya kurang gitu ya. Dicatat coba itu, dicatat. Ya mungkin nanti jangan kemarin dari beberapa sekolah ya punya macam-macam. Ada yang sepatunya pakai sepatu kayak itu jadi sadari. Nggak bawa atribut yang bermili, itu sadar. Orang nganggur nopo ini kopi, itu sadar, gitu ya, sadar. Ya memang namanya sidak. Ya saat ini kan mampir, itu nopo gitu. Nanti jadinya paling siapa itu ya, gitu dah. Tapi ini mampir ya, ini ada sih, masih gitu. Lima tahun, jadi Pak mampir ini bagian pelajaran nanti saya ceritakan lagi. Ada dulu, memakai perannya Bapak Ibu, insya ini semangat kita untuk sehat, Bapak Ibu, keluarga kita, lingkungan kita, untuk anak kita setelah ini, dan semoga nanti lingkungan kita baik di sekolah maupun di rumah lebih sehat lagi. Dengan kita tahu lagi kan, dengan kita tahu kita lebih sehat lagi. Pola pikir kita, pola perilaku kita, lihat dalam sehari-hari. Menurut menurutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita beri aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih lagi paparan dari Bapak Presiden itu yang sungguh luar biasa ya, luar biasa untuk tayangan dan paparannya. Untuk teman-teman juga semuanya antusias untuk mendengarkan karena punya yang dibicarakan makanan Pak ini. Nah, terutama ibu-ibu. Barangkali dari sini ada kita buka sesi pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ada yang ditanyakan? Oh ya, tadi Bapak menyinggung tentang apa MBG, makan bergizi gratis di Bapak. Nanti akan dilaksanakan dari pemerintah di bulan Januari. Nah, ternyata program ini memang awalnya memang diremehkan oleh beberapa masyarakat, tapi kenyataannya setelah kita kemarin beberapa melihat di media sosial ya, kita melihat ada anak-anak yang membawa pulang makanan kemudian dibawa pulang dimakan bersama ibunya. Ini luar biasa sekali sih, sungguh merengkukannya. Ini yang mau kami tanyakan Bapak tentang program ini. Nanti itu teknisnya apakah sekolah itu nanti akan ada semacam dapur umum atau bagaimana? Nah nanti seperti apa gitu kita kan ini pelaksanaan sudah bulan Desember, nanti baru sebentar lagi sudah Januari ya. Jadi untuk teknisnya seperti apa? Nah, ini mungkin kita banyak yang bertanya-tanya. Kemudian yang kedua, ini kan program makan bergizi gratis ini untuk anak-anak. Nah, untuk Bapak Ibu guru juga rendah ya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Sabto. Yang pertama kaitan dengan program makan gratis bergizi.
Ini uji coba itu yang dilaksanakan utama di Banyumas, ya, itu di satu kecamatan mana begitu ya dia. Itu dilaksanakan. Itu awalnya hanya minum susu dulu, awalnya seminggu sekali. Ini susunya seperti yang saya cerita tadi, susunya susu tanpa campuran apapun, susu murni, betul murni, ya. Bukan difermentasi, betul-betul murni dari apa? Dari ternak. Ini yang terjadi Bapak Ibu awal-awalnya itu termasuk Bapak Ibu kan dicoba itu, Bapak Ibunya juga beli. Itu ya ada yang diaring, langsung raduyan tenang, tapi ada awalnya. Ya, benar nggak biasa itu kan? Jadi tulisan tadi. Tapi kemudian lambat berjalannya waktu, dirayu, diberi motivasi gitu ya. Akhirnya lama-lama itu anak-anak itu kalau mobil bawa susu itu datang, itu anak-anak kan nggak serontong untuk nunggu di bangku, langsung menyerbu di mobil itu. Ini lama-lama berarti kan yang pembiasaan. Dan ternyata Bapak Ibu, warnanya tambah lemu-lemu, tambah sehat-sehat. Tingkat kehadirannya itu hampir 100% anak-anak sekolah. Lah aku nih Banyumas kenapa? Konon ceritanya Mbah Prabowo itu Banyumas ini. Sana untuk coba. Kemudian makan, juga begitu makan. Makan ini kemarin juga Semar pernah ada di daerah atas ya coba itu yang masak kita Odin, gitu. Ya Odin. Itu sing bocah-bocah kelas rendah siji loro telu wis sisa makanannya. Tapi sing 4 5 6 kurang. Karena anak SD itu kalau udah angka 4 itu makannya banyak-banyak. Yang sehat ya normal ya banyak-banyak. Yang di Banyumas itu luar biasa terus akhirnya sampai beberapa hari sampai nanti besok mulai dari bulan Agustus sama sekali. Itu memang betul-betul itu memanfaatkan, memperdayakan kelompok-kelompok masyarakat. Ya, kelompok masyarakat. Itu yang masak itu digaji UMR. UMR itu. Kemudian nanti sayur-sayur dan sebagainya itu yang support yang juga adalah dari lingkungan situ sendiri. Ada salah-salah tertentu. Dapur itu tidak boleh kok menjeleki sayuran yang di lantai betul enggak. Sayuran harus posisi di atas meja. Semua itu. SOP-nya begitu. Dan tidak boleh lebih dari 4 jam lagi masaknya. Gitu. Jadi betul-betul itu kalau jalan itu memperdayakan masyarakat itu betul-betul luar biasa. Awalnya itu kemarin informasinya kan per anak 10.000 ya. Ya. Tapi 10.000 untuk banyak kok itu loh. Boten kaya tuku nasi sak paket 10.000 betul lho. Karena kan yang masak mesti dibayar dewe, nanti bumbu-bumbu sudah ada sendiri. Jadi ini 10.000 betul-betul untuk baca. Jadi modal berkualitas. Dan cuma bisa. Yang nanti kita ini. Ya. Nah, kemudian di Semarang gimana sampai hari ini belum sampai kami. Nanti kepala sekolah belum pernah diajak. Bukan dibocori. Wakil kepala sekolah itu jatah orang. Hanya kemarin diinformasikan pokoknya nanti sebelum dimakan anak kepala sekolah harus nyicipi. Nah, aku setelah ini nyicipi yo, sehingga itu harus yang roda akeh lah gitu kan? Mana gitu kan? Tapi saya dulu, pun saya keracunan, saya racun masih jadi kepala sekolah. Saya racun lagi, enak gitu kan? Artinya SOP-nya jelas nanti. Kalau itu berarti nanti modelnya berarti kan tidak dibuat, ya kan? Modelnya harus nanti betul fresh. Maka mohon izin Bapak Ibu, kemarin kami didahului sebenarnya untuk membangun tempat suci. Kenapa ditaruh di sini Bapak Ibu? Karena nanti ditaruh di tengah nanti bekas sucian asal-asalan itu mesti bau. Itu nih. Nah di sini nanti langsung keluar ke luar sana. Cuma nanti secara produk kita harus kerja bakti untuk mengundang orang untuk bersihkan sisa sisa. Kalau enggak juga bagus juga kan? Gitu. Nah panjang rupiah berapa?
Untuk berapa nanti modelnya kayak yang di rumah makan itu yang di cuci tangan itu. Ya. Pakai kayu stainless itu ya. 2,20 Pak. Satu 2,20 m. Satu cuci piring buana itu 2,20 m. Nah, berapa? Sebanyak 9. 9 ya. Oh iya, panjang lumayan. Dari asli maksudnya gitu ya. Ini kita ekspansi yang jauh itu kita semangat, tapi ternyata kemarin ini modal nggak boleh, nanti kita tunda di tanah kalian hasil. Tapi barangnya sudah disiapkan dari pesannya. Ini untuk anggaran tahun besok. Ini akhirnya kemarin kan untuk ngecat itu ya. Jadi yang penting anggaran kan aman, tidak menyimpang dan sebagainya, gitu ya. Tidak punya utang lah, gitu ya. Ini betul-betul ini belum dianggarkan. Ya. Tapi sebenarnya itu jadi belum tahu Pak Sabto nanti kita bagian gitu. Syukur-syukur paling tidak terwakil itu ya. Guru apa-apa terwakil itu ya. Tapi kita enggak Bapak Ibu, karena anggarannya kita besar sekali Bapak Ibu. Mau para sekolah itu mau ngisi pikir, udah tentu jatah nih Pak. Bisa tapi, nek malah buatan lalu ngisi kan malah merosot nih. Masalahnya tapi orang itu tangannya merosot nih. Gimana gitu? Ya kayak mau pacaran ngisi mau nambah kan gitu. Ngisi juga aja itu. Masalahnya sih ngisi masalahnya. Juga kan ya. Sabu Pak. Soalnya cenderungnya nyicipi kan pas waktu ketemu terus boleh liatin aja itu bayar gitu. Kamu sakit gitu. Nah ini soalnya jujurnya kemana sampai ke kepala sekolah berkewajiban nyicipi itu dok. Buatan anu, buatan sehat dulu enggak nyicipi gitu dok. Hari mampu ora, enak ora, kan itu ya. Itu aja. Belum sama tuh Pak. Ya dong saja moga-moga nanti kemudian Bapak Presiden kita bermurah hati, kemudian setelah malam sare, kemudian ada pikiran yang baru dan yang pertimbangan saya guru ini yo, misalnya gitu, masuk guru mau nonton rock ya, kita yang penting guru ini, terus guru nanti tidak mesti 10.000, 20.000 dan rumahnya polisi satu ya kan, berdua yang baik-baik, masuk elek-elek ya kan, rumah Pak Presiden sehat gitu ya, nanti banyak gitu toh, nanti bisa lebih besar, nanti bisa dengan juga bagian kita bagian. Ini Bapak Ibu, seandainya jenengan itu siang nggak dahar, yang penting pagi sarapan, sore nanti dahar itu sih. Yang penting pagi dan sore itu dahar. Sorenya jangan lebih surat maghrib, sehat insya Allah. Gitu, ampun jadul mungkin modal dahar boleh dari Simarai. Waktu itu itu gitu. Begitu Pak Sabto nggih. Sekarang itu enggak usah di pertanyaan berikutnya enggak usah nggih. Pertanyaan berikutnya monggo yang mengambil sambil tempatnya masuk ke mobil. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita bersama dengan negara dan sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.